Selamat datang di video tutorial pendaftaran izin distribusi alat kesehatan dan pendaftaran izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Dasar hukum perizinan alat kesehatan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Untuk dapat mengajukan izin edar alat kesehatan, pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha, yaitu izin sertifikat standar untuk alat kesehatan dalam negeri dan izin distribusi alat kesehatan untuk alat kesehatan impor. Sedangkan untuk mengajukan izin edar PKRT dalam negeri kelas 1 dan kelas 2 serta izin edar PKRT impor, cukup memiliki NIB. Dan untuk izin edar PKRT dalam negeri kelas 3 harus memiliki sertifikat standar. Pengajuan permohonan izin distribusi alat kesehatan dengan KBLI 46691 dilakukan melalui sistem oss.go.id atau OSS RBA yang terintegrasi dengan sistem pada Kementerian Kesehatan menggunakan mekanisme Single Sign-On atau SSO. Berikut tata cara pengajuan perizinan berusaha untuk izin distribusi alat kesehatan melalui OSS RBA. Pertama, login pada web oss.go.id. Kemudian ke menu perizinan berusaha dan memilih submenu pemenuhan persyaratan. Pelaku usaha yang sudah mempunyai KBLI 46691, selanjutnya klik anak panah pada bagian kanan kolom, klik tombol proses pemenuhan persyaratan di sistem KL. Pelaku usaha akan terhubung dengan sistem sertifikasialkes.kemkes.go.id. Setelah terhubung ke sistem sertifikasialkes.kemkes.go.id, pilih menu izin distribusi alat kesehatan atau perizinan berusaha. Berikutnya akan muncul pop-up fakta integritas, yang mana pernyataannya harus disetujui jika akan mengajukan permohonan IDAK. Klik menu IDAK, lalu pilih submenu IDAK baru. Klik proses NIB, pilih lokasi proyek, dan klik simpan. Lengkapi data persyaratan. Jika data persyaratan sudah dilengkapi, maka selanjutnya klik simpan dan klik kirim. Proses evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan dapat dipantau melalui sistem sertifikasialkes.kemkes.go.id. Untuk mencetak izin distribusi alat kesehatan atau IDAK yang telah terbit bisa dilakukan di sistem OSS dengan langkah: pertama, login OSS RBA menggunakan username dan password OSS RBA. Pada halaman beranda, pilih menu NIB, kemudian menuju KBLI 46691 dan klik tombol cetak izin distribusi alat kesehatan. Setelah perizinan berusaha telah terbit, maka pelaku usaha dapat mengajukan izin edar. Berikut tata cara pengajuan izin edar melalui OSS RBA. Pertama, login OSS RBA menggunakan username dan password OSS RBA. Kemudian memilih PB UMKU, lalu memilih submenu permohonan baru. Memilih KBLI sesuai dengan perizinan yang akan diajukan berdasarkan Permenkes 14 tahun 2021. Setelah ditemukan KBLI yang sesuai, klik tombol proses perizinan berusaha UMKU. Lalu membuat ID izin dengan cara klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU. Memilih jenis perizinan yang akan diproses, misalnya izin edar alkes impor, lalu klik tombol lanjut. ID izin PB UMKU untuk pengajuan izin edar alat kesehatan impor berhasil dibuat. Langkah berikutnya, memilih tombol pemenuhan persyaratan PB UMKU di sistem KL.
Setelah itu, akan langsung terhubung dengan sistem regalkes.kemkes.go.id dan dapat mengajukan permohonan baru izin edar alat kesehatan impor. Satu ID izin PB Umku hanya dapat digunakan untuk mengajukan satu permohonan pada sistem regalkes.kemkes.go.id. Setelah terhubung dengan sistem regalkes.kemkes.go.id, maka akan muncul beberapa menu utama untuk dapat mengajukan permohonan izin edar alat kesehatan dan PKRT. Menu notifikasi digunakan untuk mengajukan izin edar Alkes kelas A tertentu dan PKRT kelas 1 dan kelas 2. Selain kategori tersebut, diajukan pada menu nomor izin edar. Setelah memilih menu utama, berikut langkah untuk pengajuan izin edar alat kesehatan dan PKRT. Yang pertama, untuk Alkes, pilih menu Alkes, lalu pilih submenu baru, kemudian klik dalam negeri atau lokal, atau luar negeri atau impor. Untuk PKRT, pilih menu PKRT, lalu pilih submenu baru, kemudian klik dalam negeri atau lokal, atau luar negeri atau impor. Pastikan ID izin sudah muncul pada formulir permohonan izin edar. Dalam proses penentuan kelas alat kesehatan, dapat melalui sistem klasifikasi resiko alat kesehatan pada website siklara.kemkes.go.id dan KMK 4745 tahun 2021 tentang jenis dan penamaan alat kesehatan pada menu informasi Regalkes. Kemudian melengkapi data persyaratan izin edar alat kesehatan, terutama pada poin bertanda bintang merah. Setelah itu, klik simpan. Akan muncul pop-up validasi kelengkapan persyaratan, lalu klik preview untuk memeriksa dan memastikan ulang kelengkapan persyaratan. Proses selanjutnya adalah proses generate kode billing dan pembayaran PNBP. Pembayaran bisa dilakukan melalui e-banking, ATM Bank, dan e-commerce yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Setelah melakukan pembayaran PNBP, NTPN, dan NTB akan terisi otomatis, lalu unggah bukti pembayaran dan klik kirim. Proses evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan dapat dipantau melalui sistem regalkes.kemkes.go.id. Untuk proses pengajuan izin edar perpanjangan, perubahan, atau perpanjangan dengan perubahan tidak melalui sistem OSS, melainkan masih melalui sistem Regalkes. Berikut langkah untuk membuat permohonan perpanjangan, perubahan, dan perpanjangan dengan perubahan nomor izin edar. Pertama, masukkan username dan password pada form login. Kemudian, pilih menu terbit, pilih perpanjangan atau perubahan, atau perpanjangan dengan perubahan. Lakukan pengisian data persyaratan, lalu klik simpan. Jika seluruh data sudah terisi, pelaku usaha dapat melakukan generate code billing secara mandiri dan dapat melakukan pembayaran. Dalam sistem Regalkes, semua status permohonan dapat dipantau oleh pelaku usaha pada tabel status permohonan yang berada di beranda Regalkes dengan beberapa status yang dijelaskan sebagai berikut. Draft, yaitu permohonan izin edar yang belum diproses ke tahap pembayaran. Upload SPB, yaitu permohonan yang dalam proses pembayaran PNBP dan mengunggah bukti pembayaran PNBP. Upload ulang SPB, yaitu proses mengunggah ulang bukti pembayaran PNBP yang disebabkan terjadinya kesalahan upload sebelumnya. Kurang bayar, yaitu proses mengunggah bukti bayar pembayaran PNBP yang disebabkan perubahan kelas resiko atau perubahan jenis permohonan setelah dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan. Tambahan data, yaitu proses upload ulang persyaratan yang belum sesuai berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Kesehatan. Review Draft NIE, yaitu proses review draft izin edar sebelum diterbitkan. Penolakan, yaitu daftar permohonan yang ditolak oleh Kementerian Kesehatan. Expired, yaitu daftar permohonan yang tidak dilanjutkan prosesnya oleh pelaku usaha. Dalam proses, yaitu daftar permohonan yang sedang diproses evaluasi. Dibekukan,
yaitu daftar permohonan yang telah dibekukan atau telah dikembalikan izin edarnya kepada Kemenkes. Terbit, yaitu daftar permohonan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Jika permohonan diajukan melalui OSS RBA, maka permohonan yang terbit dapat dicetak melalui menu PB Unku. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan selalu memberikan pelayanan perizinan produk alkes dan PKRT sesuai standar yang ditetapkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.